Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pameran olahraga ekstrim, diving, olahraga air, dan petualangan outdoor terbesar di Asia, Deep and Extreme Indonesia 2024 atau DXI 2024 telah resmi dibuka. Acara ini diresmikan oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Vincentius Jemadu. DXI 2024 berlangsung selama 4 hari di Hall A sampai dengan B Jakarta Convention Center Senayan. DXI 2024 bukan sekedar pameran olahraga ekstrim, tetapi juga menjadi ajang promosi wisata petualangan yang ada di Indonesia. Dengan mengusung tema Edge of Tomorrow, Dive into the Depth of Extreme Sport, pameran ini bertujuan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Tema ini mencerminkan semangat DXI 2024 untuk mendorong eksplorasi dan petualangan ke tingkat yang lebih dalam dan ekstrim. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Vincentius Jemadu mengatakan bahwa event ini tidak hanya penting untuk mempromosikan wisata bahari dan olahraga ekstrim di Indonesia, tetapi juga bisa menjadi inspiring bagi daerah-daerah untuk mengembangkan potensi wisata selam, surfing, fishing, dan lainnya. Ia menambahkan bahwa Indonesia terkenal dengan kekayaan baharinya, di mana 65% hingga 70% dari wilayahnya adalah laut. Hadirnya pameran Deep and Extreme Indonesia menurut Vincentius adalah untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kembali memanfaatkan laut dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, termasuk olahraga selam dan fishing, serta kegiatan petualangan lainnya yang terkait dengan alam. Pameran DXI 2024 yang ke-16 kalinya ini dikelola oleh manajemen baru dari Diandra. Vincentius menyatakan rasa syukurnya atas perubahan manajemen ini. Ia berharap dengan manajemen profesional yang baru, DXI 2024 bisa mencapai kelas internasional dan dikenal di forum-forum global. Dan kita bersyukur bahwa event ini juga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman bahkan juga di daerah untuk bisa mengembangkan wisata-wisata selam, surfing, fishing dan lain-lain yang punya potensi yang luar biasa. Dan kita lihat bahwa Indonesia ini kan dari sisi baharinya kan sudah sangat terkenal karena memang 65% atau bahkan 70% dari lahan atau juga kawasan kita ini kan adalah laut ya. Dan sayang sekali kalau kita tidak bisa kembangkan. Dan hadirnya di ekstrim ini sebenarnya untuk mengingatkan kita kembali, ayo mari kita kembali ke laut. Dan kita manfaatkan itu dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, termasuk kegiatan olahraga selam, surfing, juga fishing, dan beberapa kegiatan-kegiatan petualangan yang terkait dengan alam. Nah, yang ke-16 kalinya ini, hari ini kita saksikan bahwa betapa manajemennya sudah diambil alih oleh Diandra. Nah, kita bersyukur bahwa dengan manajemen yang baru, tentu event ini akan naik kelas. Tidak lagi bisnis as usual, tapi bagaimana Diandra dengan manajemen yang profesional bisa menggabungkan profesionalitas dalam mengelola event secara umum dan juga secara khusus untuk yang minat khusus ini bisa naik kelas dan juga bisa dikenal nanti di forum atau juga di tingkat internasional. Nah begini, jadi kalau kita lihat dari perspektif pariwisata, kegiatan-kegiatan yang nanti dirangkaikan dalam pameran Deep Extreme ini masuk dalam kategori minat khusus, special interest. Dan begitu kita bicara soal special interest, kita bicara soal quality tourism. Mengapa? Karena diving, surfing, dan lain-lain yang kaitannya dengan olahraga itu mempunyai spending yang luar biasa. Dibandingkan dengan leisure, itu rata-rata itu bisa 2 kali lipat dari yang leisure. Oleh karena itu, mengapa sekarang kita paradigmanya kan kita sudah berubah dalam beberapa tahun terakhir ini. Bukan lagi quantity, tapi quality. Jadi yang kita kejar itu adalah spending dan juga length of stay daripada produk-produk wisata kita. Dan diving, surfing, dan lain-lain itu kita lihat bahwa mereka itu akan tinggal lebih lama. Dan suatu hal yang menarik teman-teman sekalian bahwa ini yang diving ini, surfing itu hampir sama dengan golfers. Mereka berusaha untuk coba tempat-tempat yang baru. Dan Indonesia mempunyai diving spots yang luar biasa dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini memberikan manfaat bagi devisa Indonesia dan juga tentunya ekonomi lokal. Presiden Direktur Diandra Event Solution, Michael Bayu Sumaryanto, menjelaskan tahun ini DXI memperkenalkan lebih banyak kegiatan olahraga, termasuk water sport seperti jet ski dan para layang, serta menambahkan elemen-elemen baru seperti rock climbing dan apparel khusus. Bayu menambahkan bahwa DXI 2024
akan mencakup lebih banyak elemen otomotif seperti mobil sport, ATV, dan motocross. Meskipun ekonomi global masih terdampak, Michael optimis dengan pertumbuhan pengunjung dan perputaran ekonomi yang akan terjadi di pameran ini. Ia memperkirakan bahwa perputaran uang di DXI 2024 bisa mencapai 12 hingga 15 miliar rupiah, dan angka ini bisa meningkat lebih tinggi jika ada lonjakan minat seperti yang terjadi pada pameran sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Bayu juga menekankan komitmen Diandra Event Solutions untuk mendukung pengembangan industri pariwisata bahari dan olahraga ekstrim di Indonesia. Jadi pengembangan special interest hobbies itu tadi udah di luar dari diving kita mengembangkannya di depan. Dan tentunya Diandra dengan ekosistemnya kita, dengan banyak event-event yang bisa banyak berkolaborasi dengan DXI, itu nanti akan masuk juga tuh dari mobil-mobil sportsnya, mungkin kayak ATV-nya nanti ke depan, motocross akan lebih kita galakan lagi gitu. Jadi kita akan lebih niche lagi. Kita kan juga punya IMS kan. Nah itu kan ada yang lebih niche-nya lagi tuh, yang kendaraan-kendaraan ekstrimnya itu nanti kita akan Untuk tahun ini? mungkin sekitar 30 ribuan ya, 30 ribuan tuh target pengunjung kita for now. Karena kan ekonomi juga masih up and down, biasanya yang paling kena duluan tuh special interest. Tapi dari tahun lalu ke sekarang growth-nya udah kelihatan, kita ada growth sekitar 13% dari tenan itu sendiri. Dari sponsor juga ada growth-nya. Nah mudah-mudahan pengunjungnya juga akan ada growth-nya juga. Varies ya. Bisa mulai dari 12 mungkin sampai 15 miliaran on normal days, tapi kalau misalnya ada surge kayak kemarin orang dendam pariwisata, nah itu mungkin bisa 2 kali 3 kali lipat. Pada acara DXI, memberi penghargaan untuk kategori achievement kepada sosok berprestasi dan menginspirasi di industri olahraga ekstrim. Dari kategori industri olahraga freedive, penghargaan diberikan kepada Nikita Vima Atrio yang berhasil memenangkan rekor nasional menyelam 71 meter di bawah laut dengan ajang AIDA Depth World Championship Freediving 2023. Sementara penghargaan untuk komunitas diberikan kepada Wanadri atau Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung dari industri olahraga kayaking yang memiliki prestasi dalam ekspedisi dayung jelajah Nusantara pengelilingan Flores sejauh 1059 km di tahun 2023. Selama pameran berlangsung, pengunjung dapat menikmati berbagai atraksi dan aktivitas menarik, mulai dari demonstrasi olahraga ekstrim, pameran peralatan diving terbaru, hingga seminar dan workshop yang diisi oleh para ahli dan praktisi di bidang olahraga air dan petualangan outdoor. Semua ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam serta pengalaman praktis bagi para pengunjung. DXI 2024 juga menjadi kesempatan emas bagi para pelaku bisnis dan industri untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Pameran ini diharapkan mampu mendongkrak popularitas dan minat terhadap olahraga ekstrim dan wisata petualangan di Indonesia. Tim Eljon Media,